Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, channel Helmi Nabil Fawazi, channel yang berfokus pada pendidikan dasar agama Islam. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang rukun sholat. Di sini teman-teman udah ada yang tahu belum apa itu rukun sholat? Oke. Rukun sholat itu adalah serangkaian unsur atau serangkaian kegiatan yang wajib dilakukan ketika sholat. Jika lupa secara sengaja meninggalkan rukun sholat, maka hukumnya adalah tidak sah sholatnya. Namun jika tidak sengaja, maka diharuskan melaksanakan sujud sahwi. Oke, kita langsung masuk ke dalam materinya teman-teman. Rukun sholat itu ada 13. Yang pertama itu ada niat, yang kedua ada takbiratul ihram, yang ketiga ada berdiri jika mampu, yang keempat ada membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud 2 kali, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, yang ke-12 membaca salam, dan yang ke-13 adalah tertib. Oke, kita masuk yang pertama. Rukun pertama dalam sholat adalah niat. Setiap sholat memiliki niatnya masing-masing. Niat dalam sholat dilakukan dengan niat dalam hati di tengah-tengah saat mengucapkan takbir. Niat untuk sholat itu dilakukan ketika awal ya teman-teman, ketika takbir. Oke. Contohnya di sini adalah contoh sholat subuh. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Oke, yang kedua yaitu adalah takbiratul ihram. Mengutip karya populer dari Asy-Syaikh Dr. Wahbah Az-Zaihani dalam bukunya Fikih Islam wa Adinatuhu jilid kedua, takbiratul ihram adalah seseorang yang hendak memulai sholat menghadap kiblat sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, kunci sholat adalah suci, tahrimnya, yang mengharamkannya melakukan apapun adalah takbirnya, dan tahlilnya yang menghalalkan melakukan apapun adalah salam. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, dan lain-lainnya. Oke, yang ketiga yaitu adalah berdiri jika mampu. Bagi yang mampu berdiri, maka wajib hukumnya untuk berdiri menjalankan sholat. Namun apabila tidak sanggup untuk berdiri, sholat boleh dilakukan dengan duduk. Jika tidak sanggup juga, boleh dilakukan menurut kesanggupannya, misalnya dengan isyarat. Hal ini juga telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW dari Imran Husain berbunyi, dari Imran bin Husain berkata, aku menderita wasir. Maka aku bertanya kepada Rasulullah. Beliau pun bersabda, sholatlah sambil berdiri. Jika tidak bisa, maka sholatlah sambil duduk. Kalau tidak bisa juga, sholatlah di atas lambungmu. Hadis riwayat Bukhari. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu adalah membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Membaca surat Al-Fatihah wajib hukumnya ya teman-teman dalam melaksanakan sholat pada setiap rakaatnya, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Hal ini sesuai dengan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang berbunyi, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Fatihul Kitab atau Al-Fatihah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang kelima adalah ruku. Ruku itu adalah salah satu gerakan sholat yang membungkukkan badan dengan posisi kedua tangan memegang lutut, yang dilakukan secara tenang dan tidak tergesa-gesa. Badan dan kepala membungkuk dengan posisi membentuk sudut 90 derajat dan mata memandang ke arah tempat sujud. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar
Adapun wajib ruku juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan." Oke, begitu ya teman-teman. Lanjut, yang keenam adalah i'tidal. Sebangunnya dari ruku, langkah selanjutnya adalah mengangkat kedua tangan seperti saat takbir sambil membaca Sami Allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar pujian orang yang memujinya. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan i'tidal yang berbunyi Rabbana lakal hamdu min us samawati wa min ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'dun, yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, bagimulah segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa saja yang engkau kehendaki sesudahnya. Nah, yang ketujuh yaitu adalah sujud 2 kali. Cara sujud yang dianjurkan Rasulullah adalah sesuai dengan hadis yang diterima Abbas bin Abdul Muthalib bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, kemudian turun sujud, lalu sujud pada 7 anggota tubuh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aku perintahkan untuk sujud pada 7 anggota tubuh, yaitu dahi, beliau isyaratkan dengan tangannya pada hidungnya, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Kemudian ketika sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang artinya maha suci Rabbku, maha tinggi, dan memujilah aku kepadanya. Yang kedelapan adalah duduk di antara 2 sujud. Posisi duduk tegak hingga semua persendian kembali ke tempatnya semula. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas paha, teman-teman, di atas paha dekat kedua lutut, sambil merenggangkan jari-jari kanan dan kiri. Ketika duduk di antara 2 sujud, kita membaca ucapan sebagai berikut: Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berikanlah rezeki dan petunjuk untukku. Nah, selanjutnya yaitu adalah duduk tasyahud akhir. Berbeda dengan duduk di antara 2 sujud ya tadi teman-teman, duduk tasyahud awal yang posisinya menduduki kaki kiri. Nah, di duduk tasyahud akhir dilakukan dengan bersimpuh menduduki lantai dan posisi telapak kaki kanan tegak. Nah, seperti contoh yang ada di gambar. Nah, ketika duduk tasyahud akhir itu tangan kanan jari telunjuknya mengacung. Ya, bisa diperhatikan ya teman-teman contoh di gambar. Nah, selanjutnya yaitu adalah membaca tasyahud akhir. Ketika membaca tasyahud akhir itu berbunyi at-tahiyatun mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala abdi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Oke. Yang lanjut ya teman-teman, yang ke-11 ada membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nabi SAW mendoakan orang tadi, lalu berkata kepadanya dan lain-lainnya, jika salah seorang di antara kalian hendak sholat, maka mulailah dengan menyanjung dan memuji Allah. Lalu bersalawatlah kepada Nabi SAW, lalu berdoa setelah itu semau kalian. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Ini juga menjadi pembeda lainnya dari tasyahud awal dan tasyahud akhir. Di tasyahud akhir ada bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad yang tadi dicontoh sebelumnya di slide yang sebelumnya, yang pada rukun ke-10 yaitu membaca tasyahud akhir. Nah, di membaca sholawat ini ada di pada tasyahud akhir. Nah, itu mulainya dari Allahumma sholli ala Muhammad yang tadi teman-teman. Nah, yang ke-12 itu adalah salam. Gerakan ini adalah tanda berakhirnya sholat. Bacaan salam diucapkan ketika sholat adalah Assalamualaikum warahmatullah, yang artinya keselamatan dan rahmat semoga bersamamu sekalian. Nah, kita sudah ada di rukun yang ke-13, rukun yang terakhir, yaitu adalah tertib. Tertib yaitu mengurutkan setiap rukun pada tempatnya masing-masing sesuai dengan susunan yang telah dipaparkan sebelumnya, mulai dari niat, takbir atau ikram, dan yang lain-lain, dan sampai ke salam. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video saya bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.